3, 2, 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para peserta didik baru SMK Kesehatan Darussalam tahun ajaran 2021-2022. Oke, perkenalkan dulu ya. Saya Ibu Putri Musyanti sebagai wakil kesiswaan di sini. Mungkin di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang tata tertib sekolah dan tata krama di sekolah dan sebagainya, seperti itu. Sebelum saya paparkan semua tata tertib yang ada di sekolahan, mungkin seberapa perlukah kita harus mentaati tata tertib di sekolahan? Kenapa ada tata tertib di sekolahan? Karena apa? Untuk melatih kita disiplin, untuk melatih kita mematuhi aturan-aturan yang ada, seperti itu. Kalau tidak ada tata tertib, nanti tidak ada patokan sekolah jadi semrawut nanti ya. Oke, tata tertib sebenarnya sudah ada di buku panduan yang bisa kalian buka di buku panduan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Itu di halaman 14 dan sebagainya itu sudah dipaparkan semua di situ ya. Ada aturan hari Senin, seragam hari Senin, Selasa, Rabu dan sebagainya. Nanti saya akan menjelaskan secara intinya saja. Nanti silahkan kalian baca untuk keseluruhannya di buku itu. Terus saya akan membacakan yang pertama yaitu keseharian ya. Keseharian yang harus minimal taati para peserta didik. Yang pertama yaitu tentang hadir. Peserta didik sudah harus hadir 5 menit sebelum bel berbunyi ya. Tanda bel berbunyi itu jam 7, kita masuk jam 7 berarti otomatis 5 menit sebelumnya peserta didik harus sudah hadir. Poin yang kedua yaitu peserta didik harus hadir dalam keadaan bersih, rapi dan memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Ketentuan seragamnya hari Senin dan Selasa seragam putih abu-abu, terus memakai kaos kaki putih dan sepatu pantofel hitam. Untuk hari Rabu dan Kamis memakai seragam identitas sesuai kejuruannya masing-masing, memakai sepatu pantofel putih. Terus untuk yang Jumat sama Rabu memakai seragam pramuka, kaos kaki hitam dan pantofel hitam. Itu untuk masalah seragam. Oke. Terus para peserta didik tidak diperkenankan memakai perhiasan aksesoris yang berlebihan. Terus berikutnya para peserta didik tidak boleh berdandan yang mencolok ya, yang mencolok misalnya memakai henna, memakai eyeliner, lipstick dan sebagainya. Terus tidak boleh ngecat kuku seperti itu ya. Peserta didik tidak jika sakit tidak bisa hadir ke sekolahan, bisa izin melalui via telepon atau surat izin dengan keterangan dokter seperti itu. Terus untuk peserta didik yang misalnya pelajaran online, bagaimana tata caranya untuk izin melalui WA? Sebaiknya peserta didik memperkenalkan diri dulu dalam WA ya. Tata cara izin melalui WA yang pertama itu harus memperkenalkan diri, nama, kelas, terus habis itu keperluannya apa baru disebutkan. Jadi jangan asal saya izin Bu hari ini dan hari ini tidak bisa berangkat sekolah karena sakit. Loh, terus ini izinnya izin siapa yang izin dan sebagainya. Jangan berharap masa gurunya nggak kenal sama muridnya dan sebagainya. Karena apa? Guru itu tidak mungkin menyimpan semua nomor para peserta didik di SMK sini karena lebih dari 300 anak nanti kalau disuruh menyimpan semua. Terus
Yang kedua yaitu tentang tata krama ya. Nanti secara detailnya untuk tata tertib silahkan dibuka di buku ini, di buku panduan MPLS itu sebenarnya sudah komplit semua. Hanya Bu Putri di sini memaparkan sedikit aja yang perlu kalian tahu ya. Terus tidak boleh anak cowok misalnya rambut panjang ya, rambut diwarnai itu juga tidak boleh. Terus memakai pakaian yang lusuh misalnya, disetrika, kucel dan sebagainya. Terus ini masalah yang berikutnya Putri akan sampaikan masalah tata krama ya. Mungkin tata krama anak sekarang itu biasanya pengennya senengnya menganggap gurunya itu sebagai teman, sebagai apa ya, teman dekat, sering ngobrol dan sebagainya. Baik, enggak masalah seperti itu ya. Cuman ketika menjadi peserta didik kita harus menghormati para bapak ibu guru kita. Walaupun sekarang model sistemnya online ya, daring di rumah seperti itu. Tapi walaupun komunikasi lewat online, lewat HP, lewat WA, apapun itu kita juga harus punya etika, harus punya tata krama seperti itu. Misalnya contoh kecil saja, ketika kalian bertemu sama bapak ibu guru yang ada di sini, mungkin kalian belum kenal, nanti lama-lama akan kenal. Oh ini Bu A, oh ini Bu B misalnya seperti itu. Jangan sampai kalian merasa kalau tidak pernah diajar sama guru, misalnya jurusan perawat, tidak pernah kan diajar sama guru TLM, terus merasa tidak diajar berarti itu kan bukan gurunya. Oh itu saya tidak kenal, tidak ngajar, akhirnya cuek dan sebagainya. Semua bapak ibu guru di sini, baik yang ngajar, baik yang tidak ngajar, bagian karyawan TU, semuanya itu wajib dihormati ya. Kalian harus punya sikap bagaimana ketemu guru. Anak sekarang kebanyakan kalau ketemu guru itu malahan menghindar, malahan mukanya berbalik alam, misalnya lebih baik menghindar sama gurunya dan sebagainya, itu juga tidak bagus ya. Terus ketika kalian mau menemui guru, misalnya mau masuk ke ruang guru, mau ketemu di manapun itu, silahkan kalian dengan sopan ya, dengan sopan lewat di depan guru itu sikapnya sopan ya, tidak cengas-cengis dan sebagainya. Seperti itu. Kebanyakan etika-etika seperti ini di masa milenial seperti sekarang ini kalian melupakan itu karena kalian lebih asik dengan Android kalian itu, tapi tidak tahu bagaimana saya harus bersikap kepada orang tua, kepada guru-guru itu juga orang tua kalian juga. Orang tua kalian ketika di sekolahan sebenarnya sama seperti itu. Ya tidak berlaku di sekolah juga sih sebenarnya. Di rumah misalnya ketemu di jalan, silakan bersikap bagaimana kalian menghormati seorang guru, orang tua dan sebagainya seperti itu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak sekali yang akan saya sampaikan di sini karena untuk membahas masalah tata krama, masalah sopan santun itu banyak sekali. Tapi yang sederhana saja saya sampaikan, yang tadi saya sampaikan. Nanti tolong, oh ya saya harus seperti ini, saya harus bersikap seperti apa. Untuk lebih detailnya mungkin kalian juga bisa membaca ya masalah tata krama siswa, juga ada ya di buku panduan MPLS di halaman 35 sampai selesai itu. Nanti di situ ada materinya, silahkan kalian baca-baca, terus silahkan kalian terapkan ini. Jangan sampai oh saya masuk SMK saya harus berubah. Mungkin SMP kalian sikapnya seperti apa, saya SMK harus punya sikap. Karena di SMK kalian harus sudah punya sikap mental, harus punya mandiri, harus punya, karena kalian harus terjun langsung di lapangan seperti itu. Ya, ini hanya pengenalan awal saja di MPLS hari kedua ini. Pembekalan ini dari Bu Putri, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dengan kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, semoga kita dalam keadaan sehat. Mungkin sekian dari saya. Minta maaf bila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.